Hola, selamat sore dan apa kabar? Kita berjumpa lagi di hari Sabtu, di mana cuaca hari ini berawan dengan suhu 32 derajat Celcius. Dan senang sekali karena bisa menemani Anda sampai saat ini pemirsa. Seperti yang kita ketahui, kita sudah memasuki race ke-7 dari ajang Marble GP. Dan kemarin kita sudah menyaksikan langsung balapan di sirkuit Sepang Malaysia. Tentu sirkuit yang cantik dan kejutan, di mana The Baby Alien Marc Marquez akhirnya menempatkan kakinya di podium setelah 5 race lalu gagal podium. Dan saya komentator setia Anda, Jeki Hendarko, tentu dengan partner saya Bung Jo Firmansyah selaku expert kita hari ini. Apa kabar Bung Jo? Ya, kabar baik Bung Jeki. Baik Bung Jo, dan ini dia pemirsa starting grid kita sore ini, di mana Banaya berhasil berada di pole position dan disusul oleh El Diablo Fabio Quartararo, dan di urutan ketiga ada Dr. Valentino Rossi, sedangkan Jack Miller, Nakagami, Dovizioso harus start di barisan paling belakang karena waktu mereka yang sangat rendah pemirsa. Dan sirkuit kita sore hari ini, sirkuit Ricardo Tormo Spanyol, menjadi sirkuit ke-7 yang akan dijajal oleh 24 riders kita pemirsa. Tapi 24 riders ini harus hati-hati karena kemarin di babak kualifikasi T10 menjadi momok menakutkan tentunya. Dan sirkuit ini memiliki 14 tikungan dengan jarak 86.375 cm. Dan ini dia pemirsa, 24 riders kita sudah bersiap di gridnya masing-masing. Dan sebentar lagi balapan akan segera dimulai. Terlihat di sana Pecco Bagnaia di urutan paling depan dan Dovizioso di paling belakang pemirsa. Dan lampu start sudah dinyalakan dan ini dia Marble GP melaju. Pemirsa, sudah dimulai di sana, di mana Rossi mendapatkan whole shoot dan di belakangnya Pol Espargaro mendekat tapi dimarking oleh Rossi. Jauh Rossi sekarang dari Pol Espargaro memasuki T9, dan ini dia pemirsa T10. Dan apakah yang terjadi? Dan benar saja Rossi melambat di T10. Sekarang Tito Rabat merebut posisi Rossi di posisi 1 dan Rossi melakukan dorongan di T13. Apa yang dilakukan Rossi? Dan cepat saja Rossi merebut posisi Tito di T1. Bung, di T10 saat babak kualifikasi kemarin terlihat di T10 itu rider sering sekali melakukan pengereman Bung. Apakah ini karena kontur dari tikungan itu atau memang antisipasi dari para rider itu sendiri, Bung? Nampaknya memang T10 di sirkuit ini cukup berbahaya, sehingga banyak para rider berusaha menurunkan kecepatan sehingga terlihat melambat. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya crash. Hal ini sama seperti sirkuit aslinya, Bung, di mana tikungan ke-10 di sirkuit Ricardo Tormo ini para rider sering mengalami keluar lintasan. Baik Bung Jo, terima kasih. Dan Rossi pemirsa masih memimpin tasan. Alex Marquez mendekati Rossi. Dan apa yang terjadi? Rossi dimarking oleh Alex Marquez. Dan sekarang di posisi kedua terlihat Pol Espargaro. Alex Marquez sedikit melambat pemirsa dan Pol Espargaro mendekat. Dan apakah Pol Espargaro bisa merebut posisi 1 dari Alex Marquez? Dan Tito sepertinya di sana pemirsa, dan benar saja Tito Rabat. Terjadi dorongan di sana dan Alex Marquez terjadi manuver yang cantik sekali di T13. Dan sudah lambat pemirsa dan Tito memimpin dan terjadi benturan cukup keras di T1. Dan sekarang Pol Espargaro rupanya memimpin di posisi 2 Tito, dan Marc Marquez merebut kembali posisi Tito di posisi 2 dan Rossi di posisi 3 sekarang, dan mendekat Rossi di sana masih bisa dimarkir oleh Marc Marquez. Dan Pol Espargaro masih memimpin di sana. Terlihat Tito Rabat di urutan keempat sekarang. Cukup jauh Pol Espargaro meninggalkan Marquez dan Rossi. Rossi merebut posisi 2 dari Marquez, namun direbut kembali oleh Marquez. Dan ini dia pemirsa lap 5. Bung Jo, saya perhatikan jarak antara satu tikungan ke tikungan lain cukup jauh. Kira-kira risiko apa yang bisa terjadi di trek seperti ini, Bung? Ya, kita lihat layout sirkuit ini cukup banyak lintasan lurus dan jarak antar tikungan cukup jauh. Itu artinya rider harus mampu melaju dengan power kelereng yang maksimal jika ingin menang. Dan lagi-lagi ini harus didukung dengan pemilihan lapisan kelereng yang tepat agar tidak cepat habis, Bung. Dan rider mampu bertahan tentunya hingga akhir balapan.
Ya Bung Jo, dan Zarko di sana pemirsa memarking Marquez di sana. Zarko berhasil dimarking oleh Marquez dan sekarang Marc Marquez menjauh dari Zarko dan sudah lap 6 pemirsa. Dan santai saja di sana Alex Marquez di belakangnya dan Zarko sayang sekali direbut posisinya oleh Paul sepertinya di sana pemirsa. Dan Zarko di urutan ketiga sekarang dan Alex Rins terlihat. Dani Pedrosa juga terlihat. Dani Pedrosa menyalip 3 rider sekaligus di T10. Luar biasa memang rider yang satu ini pemirsa. Dan di sana Pol Espargaro masih di posisi 2. Dan ini dia lap 7 pemirsa. Dan Pedrosa masih mempertahankan posisi dan terjadi marking cukup keras yang dilakukan Pol Espargaro, membuat dirinya sekarang berada di posisi 1. Alex Marquez terlihat di sana dan Alex Rins hampir saja merebut posisi 1 dari Alex Marquez. Dan sekarang Alex Marquez memimpin dan Alex Rins merebut posisi 2 dari Fabio Quartararo. Dan sebentar lagi memasuki T10 dan benar saja terjadi pengeriman lagi pemirsa. Di sana terlihat Alex Marquez masih memimpin, hampir saja direbut posisinya oleh El Diablo. Ini dia pemirsa, sudah memasuki lap ke-8 dan melaju cepat meninggalkan booster dan terjadi dan Miguel Oliveira cepat saja di sana di T1 tadi pemirsa dan Rossi merebut posisi 1 dan Miguel Oliveira terlihat benar saja Rossi lengah dan berhasil mudah saja Miguel Oliveira masuk. Sekilas info pemirsa, Rossi saat ini menempati posisi 3 di klasemen sementara dan masih sangat rentan untuk direbut posisinya. Dan ini dia Miguel Oliveira jauh saja meninggalkan rider lainnya dan terlihat sepertinya di sana di belakangnya ada Maverick Vinales dan cepat saja Miguel Oliveira masuk garis finish dan lap 9 pemirsa. Bung Jo, seberapa penting sebenarnya cuaca pada saat balapan Bung? Selain kecepatan dan teknik, faktor cuaca sangat penting bagi rider dan kru untuk mempersiapkan kelereng mereka. Karena cuaca menjadi penentu jenis settingan kelereng yang akan digunakan untuk balapan, tentunya harapan bagi para rider dan kru bisa menang di setiap seri balapan dan di kondisi cuaca apapun. Oke, terima kasih Bung. Dan Daniel Petrucci memimpin dan rebut mudah saja Alex Marquez di sana dan di belakangnya ada Maverick Vinales tentunya dan sudah memasuki lap 10. Tak terasa pemirsa, Alex Marquez masih memimpin melewati T3 dan sendirian dan Crutchlow sepertinya di belakang pemirsa dan Crutchlow hampir mendekat namun masih jauh dari Alex Marquez dan Daniel Petrucci mendekat dan benar saja Petrucci berhasil merebut posisi 1 dari Alex Marquez dan sekarang Crutchlow masih berusaha sekarang berada di posisi 2 namun Petrucci masih cepat di sana. Terjadi marking antara Petrucci dan Alex Marquez. Dan sudah lap 11, tak terasa balapan cepat saja berlalu Bung. Dan benar-benar Daniel Petrucci di sana dan Crutchlow di posisi 2 sekarang. Alex Marquez di posisi 3 dan Crutchlow terjadi marking antara Daniel Petrucci. Lagi-lagi di marking, berhasil di marking oleh Daniel Petrucci. Dan sekarang terlihat Pol Espargaro dan Jack Miller. Hampir saja Jack Miller hampir berhasil di marking oleh Pol Espargaro. Dan Alex Rins santai saja melakukan overtake di T10. Bung, di T10 bisa jadi tempat yang bagus untuk melakukan overtake Bung. Bisa jadi seperti itu Bung, namun perlu diingat para rider harus berhati-hati di titik tersebut. Oke Bung, dan para rider sudah keluar dari booster dan Crutchlow memakin Petrucci dan berhasil membuat dirinya sekarang berada di posisi depan memimpin tentunya dan Iker Lecuona terlihat di posisi 2 dan Jack Miller di posisi 3 pemirsa. Crutchlow masih memimpin memberi jarak kepada Iker Lecuona di belakangnya. Namun posisi Iker Lecuona terancam, benar saja Jack Miller mengambil posisi 2 dan Jack Miller hampir saja Crutchlow kehilangan posisinya tapi berhasil dimarkir oleh Crutchlow. Dan pemirsa sudah lap 13, tak terasa balapan semakin cepat berlalu dan Crutchlow masih memimpin 1 lap penuh pemirsa. Terlihat di posisi 2 sekarang. Bagnaia melesat cepat dan Bagnaia hampir saja kokoh sekali pertahanan Crutchlow.
Dan apa ini pemirsa, bendera kuning dikibarkan. Sepertinya Luca Merino mengalami stuck di T1. Semoga saja Luca Merino mendapatkan dorongan dan bisa melanjutkan balapan, karena bahaya sekali jika harus gagal finish pemirsa, seperti Tito Rabat kemarin. Dan ini dia pemirsa, sudah masuk ke lap 14. Crutchlopp masih memimpin. Oh, Pecco Bagnaia rupanya, dan terjadi dorongan. Benar saja, syukur saja pemirsa, Luca Merino mendapatkan dorongan dari riders lainnya. Dan Pecco Bagnaia masih jauh sekarang. Bung, sejauh ini perkembangan Pecco sendiri menurut analisa Bung bagaimana? Pecco terlihat dari 2 race terakhir cukup sukses melaju dengan kelerengnya, Bung. Dibuktikan dengan dia mampu podium kedua di seri Aragon, dan di Sepang dia mampu meraih podium ketiga. Nampaknya kru dari Pecco sendiri juga sudah banyak melakukan perubahan terhadap performa kelereng mereka yang digunakan untuk balapan, Bung. Oke Bung Jo, dan Pecco masih memimpin pemirsa. Crutchlopp mendekat dan Pecco melebar, hampir saja berhasil di marking oleh Pecco Bagnaia. Dan di posisi 2 sekarang Alex Spargaro, jarang terdengar namanya pemirsa. Dan Miguel Oliveira di sana, dan Rossi di posisi 3 sekarang. Rossi melesat cepat mengambil posisi 2, dan Pecco masih bertahan pemirsa. Pecco masih sana, dan Rossi coba mendekat melakukan teknik slipstreams, dan hampir saja, namun Pecco masih bertahan. Rupanya Rossi berhasil merebut posisi 1 dari Pecco di booster, memanfaatkan kekuatan booster tentunya pemirsa. Rossi sekarang memimpin. Sudah lama sekali Rossi tidak meraih podium lagi semenjak race Catalunya kemarin. Semoga saja. Sayang sekali Alex Spargaro merebut posisi Rossi. Rossi cukup lengah sepertinya pemirsa. Dan T10 pemirsa, masuk ke T10. Dan Alex Spargaro masih bertahan. Di posisi 2 sekarang ada Pecco Bagnaia. Alex Spargaro namanya jarang terdengar. Dan apakah hari ini juga ada kejutan jika Alex Spargaro bisa menaiki podium pemirsa? Kita lihat saja nanti. Dan terlihat di posisi 2 sekarang Crutchlopp memiliki marble yang powerful. Dan Pecco masih di posisi 3 sekarang pemirsa. Dan Rossi mencoba melesat dan berhasil. Rossi sekarang berhasil di posisi 3. Dan Enea Bastianini terlihat sekarang di posisi 2 pemirsa. Dan Rossi di posisi 3 pemirsa. Rossi berhasil melewati 2 rider sekaligus dengan trek lurus pemirsa. Luar biasa Rossi. Ya, terlihat di sana Rossi berusaha melakukan cornering yang baik di tikungan dan mengurangi benturan saat menikung. Nampaknya Rossi pantas dijuluki raja tikungan di sirkuit ini, Bung. Oke Bung, dan Rossi masih memimpin. Dan di urutan kedua sekarang ada Crutchlopp. Dan cepat saja terjadi benturan antara Crutchlopp dan Alex Marquez tadi. Namun posisi Rossi masih aman pemirsa. Dan Brad Binder terlihat di posisi 2. Dan Crutchlopp terjadi dorongan lagi. Alex Marquez lagi-lagi mendorong Crutchlopp. Dan Rossi masih memimpin dan jauh memberi jarak kepada Brad Binder di belakangnya. Dan ini dia pemirsa, lap 19. Bung Jo, Rossi sepertinya ambisius sekali Bung hari ini. Sangat wajar jika seorang rider penuh ambisi, Bung. Terlebih jika kelereng mereka cukup kompetitif untuk bersaing di depan, mereka tentunya akan bersaing mati-matian untuk podium. Mungkin hal tersebut yang sedang dirasakan Valentino Rossi, Bung, sehingga dia cukup antusias untuk meraih podium pertama lagi di Valencia. Dan tentunya hal tersebut akan menambah poinnya di klasemen. Ya Bung, dan Luca Merino di depan. Tapi sayang Luca Merino harus berada di posisi bawah karena ketinggalan 1 lap penuh. Dan sebentar lagi pemirsa, kita akan tahu siapa yang akan meraih podium karena kita sudah masuk ke lap 20. Oke Bung, kita bahas tentang rider lagi Bung. Dari 24 rider ini, dari pandangan Bung Jo sendiri, siapa yang perlu membenahi diri Bung agar bisa lebih baik lagi? Melakukan pembenahan adalah tugas semua rider, Bung. Karena ke-24 rider memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadi juara di setiap seri balapan. Dan tentunya menjadi juara dunia pertama di event Marble GP ini. Tetapi yang harus berusaha paling keras adalah rider yang masih belum bisa podium dan memiliki poin terendah di klasemen. Baik Bung Jo, terima kasih. Dan Crutchlopp memimpin. Dan sayang sekali Alex Spargaro masih di sana pemirsa.
Dan Krusloff di posisi 2. Alex Espargaro sepertinya cukup ngotot di race ini pemirsa. Apakah ini adalah hari untuk Alex Espargaro agar bisa podium? Kita nantikan saja pemirsa. Tito Rabat merebut posisi 1 dari Alex Espargaro, melaju cepat menuju garis finish. Dan ini dia pemirsa, lap ke-22. Sebentar lagi kita akan tahu siapa yang akan meraih podium. Sebentar lagi pemirsa, lap begitu cepat berlalu. Tito masih di sana dan Alex Espargaro tentu tidak menyerah karena sedikit lagi. Dan Krusloff berada di posisi 2 sekarang. Terjadi benturan tadi dan Krusloff mengambil posisi Tito Rabat. Dan Rossi tentunya tidak tinggal diam. Rossi melaju di sana. Rossi di T10 merebut posisi dari Krusloff. Sungguh luar biasa rider ini. The Doctor sepertinya sudah percaya diri dengan kemenangannya pemirsa di Catalunya kemarin. Dan sudah lap ke-23. Semakin mendekat kita dengan akhir balapan. Dan tentu yang saya sangat nantikan adalah kejutan di setiap race-nya. Apakah di hari ini ada kejutan lagi pemirsa? Terjadi benturan di sana. Sepertinya di depan terlihat Morbidelli sekarang di depan pemirsa. Dan Krusloff di posisi 2. Rossi terjadi benturan. Krusloff melebar tadi dan Krusloff masih di posisi 2. Dan Rossi mencoba mengejar. Hampir saja Rossi berhasil merebut posisi 2 dari Krusloff. Dan cepat sekali. Dan last lap pemirsa. Dan ini dia yang kita nantikan akhir balapan. Dan Rossi di sana masih memimpin di Krusloff kedua. Dan terjadi dorongan pemirsa. Apakah Rossi hari ini akan meraih podium lagi? Namun di belakangnya ada Alex Espargaro merebut posisi. Rossi lagi mempertahankan posisinya, menjauh Rossi dengan cepat. Dan Brad Binder di posisi kedua sekarang. Dan T10 pemirsa. Sebentar lagi kita akan tahu siapa yang akan meraih podium. Dan Rossi hampir saja Rossi Alex Espargaro. Dan benar saja pemirsa, ini dia pemenang kita. Alex Espargaro berhasil meraih podium 1 di race ini di sirkuit Ricardo Tormo Spanyol. Dan di posisi 2 ada The Doctor Valentino Rossi. Dan di urutan ketiga ada Carl Krusloff pemirsa. Luar biasa race kali ini sangat-sangat mengejutkan, di mana Alex Espargaro meraih podium di race ini. Tadinya saya berpikir Rossi akan meraih podium lagi di race ini, namun sayang kejutan terjadi lagi pemirsa. Dan ini dia Bung, ketika Rossi di marking cukup keras oleh Alex Marquez di T4. Cukup keras sampai membuat Rossi stuck dan harus merelakan posisinya direbut oleh rider lain Bung. Ya, nampak di sana Rossi dan Alex beradu kecepatan. Tetapi Rossi kalah cepat dan dengan sigap Alex Marquez langsung melakukan marking terhadap Rossi untuk membuat jarak. Dan ini dia Bung, ketika Dani Pedrosa berhasil menyalip 3 rider sekaligus di depannya, sehingga bisa membuat dirinya berada di posisi 1 ketika melaju di T10. Terlihat sekali di sana Bung, Dani Pedrosa yang paling stabil memacu kelerengnya melaju, sementara yang lain melebar sehingga akhirnya Dani mampu merebut posisi 1. Dan Rossi melebar, memberikan kesempatan untuk Miguel Oliveira menyalipnya. Entah apa yang dilakukan Rossi, tapi itu tentunya sangat tidak menguntungkan Rossi, sehingga Miguel Oliveira berhasil merebut posisi Rossi Bung. Sepertinya Rossi melakukan kesalahan saat menikung di T4 Bung, dan beberapa kali terlihat membentur dinding lintasan saat akan memasuki T5. Akhirnya rider di belakangnya banyak yang menyalip Rossi. Dan Luca Marino sayang sekali harus stuck di lap 13, namun mendapatkan dorongan di lap 14. Untung saja Bung. Nampaknya Marino mengalami gangguan pada sistem perputaran kelerengnya yang tiba-tiba melambat dan stuck di lintasan Bung. Semoga ada evaluasi dari Luca Marino dan kru mekaniknya. Dan Tito Rabat memanfaatkan kelengahan dari Krusloff dan Pol Espargaro menuju T10 sehingga bisa masuk dengan mudah karena Pol dan Krusloff melebar di sana pemirsa. Keuntungan dari Tito adalah kecepatannya cukup baik saat akan memasuki tikungan Bung, sehingga berhasil melakukan cornering yang cukup baik dan menyalip rider-rider lain.
Dan pemirsa, sudah kita dapatkan hasil balapan sore ini, di mana Carl Crutchlow berhasil finish di posisi 3 dan Valentino Rossi di posisi 2, dan tentu saja Alex Espargaro di podium 1. Dan sayang sekali untuk Luca Marino harus stuck di race 13 tadi dan harus finish di posisi paling bawah karena ketinggalan satu lap. Pemirsa, sungguh disayangkan untuk Luca Marino. Dan sekali lagi selamat untuk para peraih podium kita, di mana ini adalah podium pertama untuk Alex Espargaro setelah 6 race dilakoni, dan selamat tentunya untuk dua rider lainnya, Valentino Rossi dan Crutchlow. Dan ini dia pemirsa klasemen sementara kita, dan mengejutkan sekali di mana Valentino Rossi akhirnya menggeser Zarco dari posisi 1 dengan 77 poin, dan Zarco harus turun ke posisi 2 dengan 66 poinnya, dan di posisi 3 ada Pecco Bagnaia dengan 60 poin pemirsa. Dan Enea Bastianini tetap mendapatkan poin walaupun harus tetap berada di posisi paling bawah. Dan sudah kita dapatkan hasil balapan sore ini pemirsa, maka berakhir juga perjumpaan kita sore ini. Tapi jangan lengah pemirsa, karena besok kita akan terbang ke Portugal dan menjajal sirkuit Algarve. Tentu banyak kenangan di situ pemirsa. Dan saya Jeki Hendalko berterima kasih kepada Bung Jo Firmansyah yang sudah menemani kita sore ini. Terima kasih Bung Jo. Terima kasih kembali Bung Jeki. Baik Bung Jo, dan pemirsa jangan lupa dukung channel ini dan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan race-race seru lainnya. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan race sore ini. Saya Jeki Hendalko selaku komentator, mohon undur diri dan sampai jumpa.